perceraian itu pasti sulit. Sulitnya apa? Sulit membuktikan memang ada cekcok di antara dua insan ini. Dan filosofinya memang hakim itu baik di pengadilan agama maupun negeri semaksimal mungkin perselingkuhan itu belum tentu zina. Tapi kalau udah ada bukti selingkuh seperti misalkan chat atau mungkin mereka ketahuan ada gestur-gestur tertentu, bisa dibilang itu adalah. Pokoknya buat saya sih kalau ibu-ibu wanita disakitin suaminya jangan pernah takut untuk laporkan. Aku banyak yang cerai kan, gue bilang, wah kenapa nih? Lagi lihat ini jangan dilegalisir. Duh, ada duda baru nih. Banyak. Enggak, ini dudanya bener-bener. Kan kalau duda tuh kayaknya gimana gitu. Ini dudanya hot banget. Hotman. Bukan dong. Ya, Hotman kak. Oh iya bener Hotman. Ya ampun. Sekelas Raisa aja cerai lo sama Hamis Daud. Ini kan kayak apa ya? Kayak dream weddingnya perempuan gitu loh. Yang satu cantik, yang suaminya lah ganteng gitu. Terus berpisah tuh kayak kita yang sedih ya. Nah, iya maksudnya nasib gua apa kabar? Yang pas-pasan begini. Apalagi gua aja yang kayak begini. Apalagi ya Allah. Tapi udah secara first take mas udah. Oh. Udah resmi mereka. First take tuh ini apa namanya? Apa? Dua-duanya nggak datang ya? Kalau masalah gitu. Oh nggak ngerti deh kayak gitu-gitu soalnya itu bukan itu kan bagian hukum kan sih kayak gitu. Iya sih. Gua nggak begitu paham nih kayak gitu-gitu. Nah ini juga nih tuh bicara Raisa tak ajukan nafkah idah dan mut'ah. Jadi dia kayaknya ya udahlah gitu. Baik. Banyak bang. Ih ada lagi yang cerai bang. Kok bang jadi bang? Masih tuh. Ini Pak Ridwan Kamil juga digugat cerai sama si ibu, si ibu cinta. Padahal kan mereka ini banget, ini paling gong sih. Dan bahkan mereka ternyata udah cerai lagi, udah sidang cerai yang pertama loh. Wah. Kapan? Ini baru kemarin. Tuh. Berapa jam? Beberapa jam lah pokoknya lah ya. Oke. Ini kalau tiba-tiba tayangnya udah lah berapa jam. Tuh. Wah diduga cerai Atalia Ridwan Kamil gandeng 8 pengacara. Wah ini bisa kita bahas nih. Jadi kita tahu kayaknya itu 2025 bahkan sampai di ujung tahun aja kasus perceraiannya masih gong banget, dor banget kalau kata netizen mah. Nah, kalau kata netizen tuh 2025 tuh ada aja gebrakannya. Iya ada aja gebrakannya dan semuanya tuh dor menyala perceraian gitu ya. Menyala pengadilan agama. Cair. Ya. Cair. Tunggu deh, gue mau manggil seseorang. Ini pengacara kantor kita panggil. Buset, bagian legal. Iya. Gue panggil dulu ya. Kan gak boleh nyalain jadi gue ya. Bang Henok, sini bang. Bang Henok. Mana nih abangku nih? Abangku. Ayo bang. Iya. Ini abang, ini ku. Abangku. Bangku. Bang ini parah banget ini. Di akhir penghujung tahun 2025. Ini kenapa tinggi banget sih? Gimana sih nuruninnya? Ya itu ininya. Gini dong. Ini tiba-tiba ada lagi perceraian yang tergong gitu kan. Menyala banget tiba-tiba Pak RK ini digugat cerai oleh Ibu Atalia. Emang 2025 udah seberapa banyak sih perceraian? Nah ini biasanya yang tahu nih bagian legal nih. Kita legal kantor kita emang kemana-mana. Ini gimana ya bang? Apa meningkat banget ya di tahun ini ya? Itu bisa kita lihat kalau di pengadilan agama terutama ya. Itu kira-kira 75% tuh biasanya itu kasus perceraian. Oh, memang banyak ya? Iya, kalau misalnya kita di website pengadilan agama itu kan namanya sistem informasi penelusuran perkara. Itu kalau misalnya nama disamarkan itu pasti kasus perceraian. Oh gitu. Bukan aja itu turut keluar semuanya. Tapi loh, ini sampai 2005 September deh ya. Pengadilan aja udah mencatat 317.056 putusan cerai. Tuh. Banyak kali yang bercerai, tapi banyak juga nggak sih yang nikah? Banyak juga. Banyak juga ya. Gedung kalau penuh gedung. Iya betul. Nih, pokoknya wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tetap menjadi epicentrum kasus tertinggi. Tertinggi itu pertama tuh Jawa Barat. Dan DKI itu nomor 4. oh malah
Tapi Jawa Barat Malah kan kan Jawa Barat kan Tangerang maksudnya Jawa Barat kan. Depok juga maksudnya Jawa Barat. Iya maksudnya Depok Jawa Barat. Jawa Barat. Bekasi Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi Depok, makanya ya. kalau misalnya udah banyak yang daerah sana ya pasti Jawa Barat maksudnya, makanya yang DKI dikit. Oh iya, jadi Iya. karena kan sebenarnya kalau orang berpisah itu yang dia harus datengin pengadilannya itu di domisili mana kan bang? Kalau untuk perceraian, ini kita ngomong Islam ya. Iya. Ngomong Islam. Kalau suami mau menceraikan istrinya, dia pasti mengajukan perceraian itu di domisili istri. Oh, kan tinggal bareng dong, jadi sama ya? Bisa sama. Oh, Siapa tahu udah pindah ke rumah, bisa aja. oh bisa rumah Ke maksudnya. rumah. Kalau istri mengajukan perceraian, itu di tempat tinggalnya juga. Gitu. Oh, Domisili jadi semua tetap harus domisili istri ya? Istri. Oke. Jadi kalau misalnya itu kan ada dua nama ya namanya. Kalau misalnya suami mengajukan cerai namanya cerai kalah. Mm-mm. Kalau istri namanya cerai gugat. Karena kalau suami yang ingin menceraikan istrinya, nanti kalau sudah putusan dia akan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan. Loh, kalau yang kayak Raisa nggak datang dua-duanya gimana? Nah, kalau Raisa setahu saya kan mengajukan Raisa ya. Iya. Namanya cerai gugat. Oke. Berarti yang dihadir cuma kuasa dari Raisa. Oke. Karena first take, berarti suami tidak dikuasai siapapun. Jadi itu persidangan dari mulai awal sampai akhir pihak dari suami tidak ada. Oh, berarti bangkunya kosong tuh. Kosong bangkunya. Nah, kalau si Pak RK ini kan katanya dia ini sampai ada digugat cerai Atalia Ridwan Kamil gandeng 8 pengacara yang dia gandeng bang. Oh, ini biar bisa ganti-gantian kali caranya. Iya, Itu bikin di volley loh. Ini tuh terus di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Di PA Bandung. Bandung, iya betul di Bandung nih dia. Tapi emang ini paling gong sih yang bikin kita semua. Karena kan gini kan, walaupun memang mungkin Pak RK itu dihujani dengan berbagai macam permasalahan ya, kasus-kasus yang sedang berjalan gitu oleh beliau. Ini mungkin yang paling tergong karena kita tahu Ibu Atalia ini selalu bukan mendukung lah ya, bukan tipe yang berkoar-koar juga. Ya udah dia tetap menemani sang suami dimanapun lagi ya beginilah gitu keadaannya. Tiba-tiba digugat sama Tiba-tiba. Ibu Atalia tiba-tiba gitu. Terus udah gitu ada juga influencer kemarin juga yang kelihatannya Tasya Farasya kan sama suaminya itu juga ya kelihatannya tuh adem ayem gitu kan, gak ada apa-apa, tiba-tiba dia juga mengajukan gugatan. Terus temen lu juga Temen gua Bang Bedu juga Iya. tiba-tiba loh, itu kan maksudnya hal-hal yang kita ngelihatnya kayaknya rumah tangganya tuh adem, nggak ada apa-apa, nggak ada kasus apa-apa gitu, tiba-tiba loh kok muncul permukaan tiba-tiba udah berpisah. Tiba-tiba, Sebenarnya kalau dari yang pernah abang tangani atau abang tahu gitu ya, untuk kasus perceraian itu apa sih bang yang paling sering permasalahannya yang dihadapi? Ini kasus yang saya tanganin ya. Rata-rata itu gara-gara selingkuh. yang pertama tuh Pertama selingkuh. Terus kedua itu tingkat perekonomian yang jomplang. Terus ketiga ego dari masing-masing pihak. Oke, Ya, nggak mengalah ya. nggak mengalah. Padahal kan sebenarnya buat saya sih kalau ego itu ya udahlah, kita nikah itu harus meredam ego ya. Nah kalau egonya ditonjolin ya pasti bisa. Oke. Ya mungkin enggak gitu loh. Tapi perekonomian tuh yang jomplang tuh maksudnya gimana bang? Berarti kalau jomplang itu apakah istri yang lebih tinggi pendapatannya dibanding suami, atau gini kayak suami tinggi pun akan menjadi permasalahan gitu loh? Kalau yang ekonomi itu biasanya istri lebih tinggi. Istri lebih tinggi. Kalau misalnya istri lebih tinggi terus istri yang merasa suaminya nggak bisa ngapa-ngapain, kemungkinan besar dia yang mengajukan gugatan. Tapi kalau gara-gara istrinya itu terlalu tinggi pendapatannya, ego suami terusik, suami yang mengajukan gugatan. Sulit juga Ya ya. karena gue nggak, maksudnya ya secara logika logika suami yang kayak gue nih, suami gembel kayak gue. Tidak boleh begitu. Baik pak. Kalau gembel aja, analogi gembel.
kalau suaminya kaya, maksudnya ekonominya di atas, itu mau nggak mau pasti istri ngikut gitu loh, karena pasti bakal mensupport istri terus. Tapi kalau istrinya di atas, ini biasanya yang kena tuh egonya suami sama nanti egonya istri gitu. Wah, jadi akhirnya ada quote-nya ya, dasar lu mau kondo, lu nggak ada kerjaan, ngapain sih kayak gini, gue yang capek banting tulang segala macam, lu nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan jadinya yang bikin cekcok di situ. Nah, faktornya ekonomi memang, jadi gapnya terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya gue bilang kalau suaminya yang kayaknya gue rasa nggak mungkin kalau tiba-tiba suaminya udah kaya terus gugatin. Ya ada sih beberapa ada. Tapi gue rasa kalau misalnya suami udah naik, pasti istrinya juga naik dong ekonominya. Mungkin kalau suaminya udah ekonominya lebih tinggi, malah kasus lain mas. Nah itu baru saya ngomong. Jadi Ya. ya nomor satu. Iya. Gitu. Betul. Masalahnya ekonomi, tapi naiknya jadi nomor satu. Iya, karena itu dia kalau aku ngeliatnya ya bukan kita ngomong secara manusiawi gitu ya. Kalau laki-lakinya ya kadang-kadang aja nih ada laki-lakinya yang ya istilahnya tadi tuh kondo lah istilahnya ya. Dia juga bisa selingkuh kan ada juga. Ada. Beberapa kasus jadi kayak Lo udah gak ada kerjaan, masih aja selingkuh. iya, kayak Ada. apa sih mau lo? Ada. Nah, jadi memang berarti yang pertama itu adalah perselingkuhan. Betul. Tapi benar nggak sih bang katanya sekarang nih saat ini nih di Indonesia tuh untuk bercerai itu sulit. Pada prinsipnya perceraian itu pasti sulit. Sulitnya apa? Sulit membuktikan memang ada cekcok di antara dua insan ini. Dan filosofinya memang hakim itu baik di pengadilan agama maupun negeri semaksimal mungkin mendamaikan mereka ini gitu. Memang nggak boleh dipisahin dulu ya. Makanya kalau persyaratan baik di undang-undang perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam itu syarat itu agak banyak gitu. Misalnya laki-laki meninggalkan istri lebih dari 2 tahun. Oke. Terus laki-laki divonis penjara 5 tahun. Nah, ada kekerasan rumah tangga. Terus ada perselingkuhan. Tapi ada bukti ya bang. Harus bukti, semua harus dibuktikan. Kita tidak bisa mengajukan gugatan perceraian suaminya begini, tapi nggak bisa dibuktiin. Pasti ditolak. Pasti ditolak. Kalau misalkan kan ada juga bilang katanya harus berpisah ranjang atau rumah selama 6 bulan. Itu untuk kasus apa bang? Misalkan nih dia nggak ada maksud selingkuhan tapi mereka udah pisah selama 6 bulan karena merasa sudah tidak cocok. Itu bisa? Bisa. Karena kalau logikanya gini, kalau suami istri cekcok, masa sih mereka mesti seranjang? Yang mau di dalamnya hubungan ya masa sih gitu. Jadi hakim udah sering cekcok tapi mesti satu kamar ya nggak mungkin gitu loh, nggak masuk logika gitu loh. Tapi kalau misalnya masih satu rumah tapi pisah kamar, udah selama 6 bulan sering ribut, teriak-teriak, ribut, kadang-kadang lempar piring apa segala macam, piring terbang, nah itu apalagi ada saksinya, ART atau driver, biasanya saksinya begitu. Jadi mereka jadi saksi pengadilan. Nah kadang-kadang anak sendiri jadi saksi. Kasihan. Nah itu batasnya kalau anak itu udah jadi saksi ada umurnya atau enggak gitu? Maksudnya yang sudah dewasa, Sudah atas 15 tahun lah. Kalau dia masih kecil tapi dia bisa bicara dan melihat gimana bang? Misalkan nih kan kadang-kadang ada juga yang orang tua yang tidak memikirkan istilah psikologis anaknya ya. Mereka berantem dengan anaknya sering banget gitu kan. Akhirnya mereka orang tua berpisah. Anak SD aja kan bisa ngomong ya. Mereka udah tahu gitu. Itu bisa nggak sih bang jadi saksi? Biasanya kalau hakim. Ditolak sama hakim. Karena suasana persidangan itu kan beda ya. Jadi hakim khawatir kalau dia ditanya sama hakim, psikologis anak terganggu. Jadi buat saya sih nggak wajar lah kalau anak jadikan saksi, kecuali anaknya dewasa. Gitu. Jadi remaja lah ya, remaja, kemungkinannya 17 gitu. Ya. Atau orang tuanya sudah 20 tahun menikah, anaknya dewasa ya apa-apa. Nah itu tuh 20 tahun nikah apa grey marriage? Grey divorce sekarang namanya. Nah. Sekarang namanya apa nggak tahu apa. Terakhir lagi bahasa seperti grey divorce apa sih? Yang
mungkin yang itu, yang udah nikah lebih dari 15 tahun, cerai. Tapi itu gimana ya Bang? Maksudnya gini, ada juga lah ya mungkin beberapa kasus mungkin di keluarga masing-masing juga gitu ya. Sudah istilahnya sampai punya cucu loh. Akhirnya berpisah. Itu gimana? Wah itu saya nggak ngerti. Karena saya sendiri belum pernah dapat kasus klien tuh yang sudah berumur ya. Oh belum ya, berarti Belum selama pernah. ini kasusnya ya perceraiannya yang Masih di muda-muda lah. umur yang benar-benar aja. Ya paling pernah itu kasus umur dia kira-kira ada 50. Oke. Anak bertiga, cuman nggak jadi. Oh Karena kembali. saya bilangin nih Pak, tolong dipikirkan, anak bapak masih kecil gitu loh. Oke. Masih kecil. Alasan bapak apa? Udah hilang feeling aja kan? Nggak mungkin udah hilang feeling, nggak mungkin. Masa sih hilang feeling ulangan? Coba pikir-pikir dulu. Ya puji Tuhannya minggu depannya dia bilang saya nggak jadi cerai Pak. Islam. Jadi pengacara pun boleh bukan menolak ya. Bisa lah sebagai apa ya? Bisa, Penengah dulu. Bisa. Sebelum akhirnya mengajukan. Ya, itu yang benar ya. Kan ada juga mungkin yang pengacara, nggak apa-apa deh, yang penting nggak dapat kasus sih, udah deh oke gitu ya, Bang ya. Iya. Saya selalu gini, kalau yang klien saya itu Muslim, saya bilang gini, Pak coba dipikirkan Pak, apakah benar Bapak mau menceraikan? Mau kadang-kadang kan laki-laki benar, saya serius. Ya coba dipikirkan Pak, karena perceraian itu adalah perbuatan halal yang dibenci Nabi. Oke. Bapak pikirkan seminggu lah. Oh berarti memang ya soalnya kalau perselingkuhan itu gimana ya Bang? Kadang-kadang gini. Tapi aku mau nanya patokan perselingkuhan. Kan bisa nggak sih misalkan cuma sekedar gitu ya. Saya nemu nih chat di handphone suami saya Pak. Dia sayang-sayangan sama cewek ini. Saya mau cerai gitu. Bisa nggak tuh? Nomornya diganti jadi laki-laki. Iya, biasanya gitu tuh. Namanya Terus tiba-tiba gandengan tangan. iya. Kayak kasus yang baru nih. Jadi gini, selingkuh itu belum tentu zina ya. Jadi selingkuh itu bisa dibuktikan dari tadi chat-chatan. Cuman chat-chatan tuh harus continue ya, sering. Cuman kan kadang-kadang laki-laki ada agak-agak genit ya. Dia temannya, lo sayang gitu kan. Ya nggak bisa kalau berteman sayang itu no ya. Ya, tapi belum tentu selingkuh. Tapi kalau misalnya dia continue chatting dengan bahasa yang ya kayak orang pacaran, terus sering ketemu, dibuktikan ini bukti foto kali ya. Sama ya kalau bisa ada ketahuan check-in gitu. Kalau perselingkuhan itu berarti batasnya ada nggak sih apa ya pasalnya gitu loh Mbak, yang bisa disentil di situ, karena kan sekarang nih banyak nih ya di TikTok nih kita bilang ada tuh kemarin satu kita bisa bilang ya content creator juga mungkin belum terlalu besar tapi dia menggap bapaknya itu PNS, bapaknya udah bilangnya sudah menikah nih dengan perempuan ini gitu, bahkan tinggal di rumah buat dia, harusnya ibunya ditinggal gitu aja. Dia mau buat itu sebagai ya itu kan harusnya dia udah bisa masuk pasal nggak, tapi bapaknya jadi kayak pengen nuntut anaknya balik karena lo nggak boleh kayak gitu Bang. Kalau namanya pasal ya perselingkuhan itu tidak ada kategorinya. Cuman kalau dalam kita bicara perceraian, selingkuh itu hanya bisa dibuktikan dari itu chat-chatan, foto dalam arti foto menunjukkan ada gestur yang tidak normal. Kalau misalnya ada orang ketemu wanita terus cuman makan mungkin bisnis meeting ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada gestur yang ya seperti orang pacaran pegangan tangan halus lambung, rambut. nah itu agak nggak normal, itu bisa dikategorikan selingkuh. Cubik-cubik itu nambah jidat. Itu Apa tiba-tiba hidungnya gesek-gesek nggak ya? Lu orang Maori. jadi ada gestur yang tidak normal, itu bisa dikategorikan selingkuh. Oke. Karena kalau Iya, karena kalau misalnya kita membuktikan selingkuh dengan harus ada zina itu agak sulit ya, kecuali ada tangkap tangan gitu.
Nah ini ya tadi kita kalau misalnya zina tangkap tangan, oke misalnya ada chat-chatan, mesra kayak gitu-gitu, tiba-tiba pas dibuktikan laki sama laki, Nah, itu gimana? selingkuh juga. Iya selingkuh, tapi maksudnya istrinya gimana? Itu akan langsung diterima oleh hakim nggak? Langsung Langsung. nggak pakai babi bu. Saya pernah dapat kasus bahwa pasangannya itu selingkuh dengan sejenis. Langsung itu saya buktikan di persidangan. Langsung udah Udah nggak pakai Terima babi langsung bulan. sama ya, hakim. terima maki. Maksudnya tidak perlu lagi ada istilahnya nih ya, Iya. foto mereka lagi berdua atau lagi ngapain, tapi dengan Kebetulan ada foto. oh ada. Ada foto. Ya udah kalau ada mah. Ada foto lagi Yes. kissing sama Nggak bisa dibayangin dong. sama saksi juga. Sebenarnya foto gitu. Iya benar. Udah gitu dia fotonya begini. Kalau gue sih cuma mikirnya gini ya, kalau laki sama laki ya masih perempuannya yang wah gimana. Tapi kalau dia tiba-tiba suaminya tuh, oh kamu gap ini, tapi dia sama cewek, kok nggak bilang sih? Lo pernah kita suahan. Ya maksudnya ya udah, Langsung pikiran lo ke video-video lain ya. ini nggak ada foto doang nih. Jadi intinya perselingkuhan itu belum tentu zina. Tapi kalau udah ada bukti selingkuh seperti misalkan chat atau mungkin mereka ketahuan ada gestur-gestur tertentu, bisa dibilang itu Ya. adalah perselingkuhan. Jadi jangan bilang misalkan lagi ini suami saya sudah berzina, apa ini buktinya? Iya dia chat-chatan dengan perempuan, itu bukan zina. Itu bisa bisa dibuktikan, maksudnya itu bisa dimasukkan bukti juga di pengadilan atau bukti aja gitu, Iya. tapi belum masuk kategori zina gitu, belum. Belum. Nah itu waktu itu ya memang juga ada perdebatan lah, maksudnya antara di keluarga gitu ya. Jadi apa namanya Ini episode paling lucu. ada. ya. Jadi memang di chat itu ada sayang-sayangan atau mungkin Oh, kata-kata oke. yang lebih Bang SMS siapa? kan kayak kadang-kadang gini loh, ini betulan ya, selingkuh itu aja dengan cara kamu menyembunyikan nama dia aja dengan nama orang lain atau apa Ya, gitu, benar. itu udah selingkuh menurut aku. Ya. Atau gini, misalkan aku sama cowok udah nanya gini aja, dan itu intens, kamu lagi apa, udah makan belum, Yes. perhatian tertentu, nggak perlu ngomong sayang loh, nggak perlu sayang lagi apa enggak, tapi ketika dia intens, kamu lagi di mana, udah makan belum, oke hati-hati ya, dan itu mungkin terjadi hampir setiap hari, menurut aku itu sudah selingkuh, bener nggak bang? Benar. Apa itu bisa dibilang seperti itu? Bisa. Ah, tuh. Jadi Bisa. hati-hati. Jangan Bisa. main api. Kadang-kadang kan teman kantor, tapi Nah. suka nganterin pulang kantor. Ajar ya. Benar. Iya nggak? Nah, bisa. Bisa. Iya nggak? Tapi mungkin menurut si cowok ini kadang-kadang kan dia cuma teman, nggak bisa. Iya nggak bang? Ya, nggak normal. Itu nggak normal, bahasa saya nggak normal ya. Kalau misalnya hubungan profesional sama beda jenis, misalnya ISIS lagi di mana, kita meeting tentang ini gitu. Oke, misalnya ayah lagi ngapain, udah makan belum? Nah, hati-hati ya, gitu. Itu buat saya agak ya. Dan itu bisa diterima sama hakim. Misalkan kita bilang, walaupun mungkin itu sebagai ya nggak berat-berat Ada banget lah dugaan, ya. ada dugaan. Paling mungkin masih disuruh. Makanya selalu tuh bukti chat, di gua lagi ada foto, tambah lagi ada saksi. Oh, oke. Jadi misalnya saya pernah lihat si X itu lagi makan berdua di ini, gesturnya begini, belah-belah rambut gitu loh. Terus dibuktikan lagi ada bukti chatnya si suami sama si perempuan Si- ini. Udah ada fotonya, udah. Jadi ada saksi, ada foto, ada chatting. Fotonya di belakang artis. Oh iya, gara-gara rambut. Ya kan di ya. kantornya sih kadang suka kita hebet tuh. Iya, Bercanda iya, ya. iya. Maksudnya, wah, Tapi kan begini. loh kok, yo. Saya nggak mau komen kalau itu. Maksudnya kan kalau kayak gitu kan, ya maksudnya kalau misalnya, oh beb aja pasti, oh ya nggak boleh. Cuma kan gini, kalau misalnya seorang suami atau istri ada dugaan pasangannya selingkuh, dia pasti akan ngecek dulu. Oh, oke. Ngecek sampai akhirnya dia sampai Yakin ada ya. bayar investigator swasta gitu, Hmm. ikutin istrinya. Oh, ada ya. Ada. Ya itu yang berduit lah ya, maksudnya diikutin. Sekarang mahal gitu. Iya, kebiasaan istrinya apa segala macam, dapat bukti, ngomong, udah, gugat. Oke. Bang, ini banyak pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan dari perempuan juga gitu ya. Kalau hak asuh anak, Hmm. Nah,
sebenarnya itu ya kita ngambil dari kasus salah satu artis ya. Ya kan yang memang sempat rame tuh waktu itu kan Mbak Imung sama Paula kan masalah hak asuh anak tuh orang masih karena alasan yang satu bercerainya karena Mbak Paulanya katanya mempunyai hubungan, tapi kan dia ibu dan anaknya kan masih kecil-kecil. Yang aku tahu kan sampai anak berumur 17 tahun harusnya hak asuh itu ke ibu. Nah itu gimana Bang? Prinsipnya hak asuh itu diberikan kepada ibu. Prinsipnya. Kalau sang suami bisa membuktikan ibunya tidak pantas, tidak punya akhlak yang baik untuk mengasuh anak, hak asuh bisa diberikan kepada ayah. Nah itu yang terakhir. Sama yang kemarin. Makanya gak enak juga ngomongnya berarti akhlak itu kan kita ngukurnya mesti melalui bukti ya. Oke. Kalau kita bisa buktikan akhlak dari si istri itu tidak baik, sewajarnya diberikan kepada ayah. Oh gitu. Jadi ada beberapa kasus saya tanganin, saya bisa buktiin tuh akhlak sang ibu tidak baik, kurang baik, bukan penghasilan ya, akhlak ya. Jatuh asuh kepada ayah. Oh gitu, itu bisa ya. Tapi memang seyogianya gitu ya. Seyogianya kan gitu bahasanya ya. Seyogianya kan. Tapi memang hak asuh itu harusnya ke ibu. Dan itu pasti ya Bang. Pasti. Misalkan ibunya, misalkan kita tarik kasus Raisa ya. Kita nggak tahu ini kan dia punya anak kan satu. Kita kan juga nggak tahu nih permasalahan yang mereka apa berpisahnya gitu. Itu udah pasti ke Raisa ya. Kalau misalkan memang nggak ada, itu udah pasti ke ibu ya. Tapi apakah Bapak bisa untuk menggugat balik ya? Meminta gitu loh. Bisa. Cuman kan alasannya harus jelas. Karena undang-undang sendiri bilang hak asuh sewajarnya ke ibu. Oke. Berarti sebenarnya itu karena banyak tuh mungkin luar sana ibu-ibu ketakutan jadi gini. Biasanya ketakutan lagi gini, dia misalkan kena KDRT atau let's say suaminya berjudi. Itu boleh gak sih Mas? Bang kalau kita misalkan suami judi ini boleh dia mengajukan kalau dia punya bukti gitu ya. Nah, kadang-kadang yang mereka takutkan adalah ketika dia punya anak. Aduh nanti anak saya diambil, terutama mungkin yang istrinya ini powernya tidak sebesar suami. Nah akhirnya mereka jadi nggak mau untuk menggugat atau mengajukan perceraian karena takut anaknya datangnya ke suami gitu Bang. Nah itu untuk kasus yang seperti itu untuk perempuan-perempuan yang mungkin juga tidak berani di luar sana, karena masih banyak loh Bang gitu. Dia di KDRT tapi dia menerima gitu karena dia ngerasa dia mungkin dibiayain sama suaminya karena tadi suaminya lebih tinggi lah, masih cinta, terus dia takut anaknya nanti ke suaminya. Tapi sebetulnya terus gimana Bang? Kalau buat saya pribadi nih, kalau KDRT, istri laporin suami ke polisi. Makin takut lah Bang ya sebenarnya. Jangan takut. Kalau wanita istri menderita KDRT, laporan suaminya ke polisi. Polisi nanti akan memproses pas itu, ya. Kalau sudah proses begitu, istri bisa mengajukan gugat cerai kepada suami. Kalau udah ada laporan polisi, yang pasti hakim melihat, wah ini laporan polisi diproses, laki-lakinya beneran KDRT, hak asuh pasti ke ibu. Oke. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Kalau yang tadi misalkan judi, pokoknya dia takut sama suaminya lah intinya. Apapun permasalahan dia takut sama suaminya Bang. Tapi sebenarnya hak asuh tetap akan ke ibu dulu kan, gitu. Kecuali ibunya ini yang macem-macem. Ya. Pokoknya buat saya sih kalau ibu-ibu wanita disakitin suaminya jangan pernah takut untuk laporkan suaminya. Disakitin dalam hal apapun ya. Fisik, mental. Yang memang agak susah dibuktikan itu adalah verbal. Iya, verbal. Verbal itu sangat susah dibuktikan. Mesti ada saksi, bahkan mungkin ahli yang untuk mengecek psikologis dari istrinya. Karena wanita itu kalau fisik kan bisa ke polisi visum. Tapi kalau psikisnya terganggu gara-gara verbal dari suaminya, dia harus dicek sama psikolog lah. Bisa ya berarti bisa dicek. Terutama prosesnya agak lebih cuman gitu. Buat saya sih jangan takut untuk berjuang gitu loh. Jangan pernah maaf ya bahasa saya bilang mental seperti sinetron gitu ya. Nggak apa-apa, saya masih sayang sama dia nggak. Kalau
merasa disakitin, lapor. Kita ajak ngapain dulu deh Hah? ke pengadilan? Ngapain? Nggak tahu. Gua kemarin pengadilan agama habis itu lihat itu janda di stempel. Jadi stempel. Nah, iya kan itu pengadilan agama banyak yang cerai kan. Gue bilang, wah ngapain nih? Lagi lihat ini janda dilegalisir. Aku ke pengadilan agama lihat janda-janda. Ih, parah banget gak ada di sini loh.